Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak Prof, ya kita berjumpa kembali untuk melanjutkan bincang-bincang kita. Alhamdulillah. Kemarin ya kita sudah sampai kemarin kepada kriteria pemimpin ya Prof. Ya. Dan nampaknya berdasarkan surah Al-Qasas ayat 26 itu ya. Iya. Ada dua kriteria utama, yaitu qawiyun amin gitu ya. Nah sekarang barangkali terkait dengan masalah qawiyun amin ini juga termasuk hal yang terkait dengan masalah etika berbicara atau kemampuan berkomunikasi. Ya Pak ya. Jadi saya lihat dalam Al-Quran itu banyak sekali yang menggiring kita bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, Prof. Ya. Nah diantaranya ada 9 tempat saya lihat. Yang pertama ada dalam surah Al-Baqarah 235, itu qaulan ma'rufah. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 9, qaulan sadidah. Setelah itu dalam surah Taha ayat 44, qaulan layyana. Kemudian dalam Al-Isra ayat 23 itu qaulan karim. Berikutnya dalam surah Al-Isra ayat 28 itu qaulan maisurah. An-Nisa ayat 63 qaulan baligha. Kemudian Al-Muzammil ayat 5 qaulan saqilah. Setelah itu ada surat Fussilat ayat 33 ahsanu qaulan. Kemudian yang terakhir yang ke-9 adalah qaulan azimah. Barangkali Pak Prof nanti bisa menjelaskan sepanjang waktu kita tersedia. Silakan. Jadi kriteria qawiyun amin itu seperti disebut tadi oleh Ustaz Usman, itu tertera dalam Al-Quran. Jadi bukan kita mengada-ada. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib dengan anak dua orang putrinya ya. Dua orang putrinya. Jadi Nabi Musa dalam riwayat atau kisah Nabi Musa, suatu ketika Nabi Musa berjalan di pinggir kampung, dia menengok seorang tentara Fir'aun memaksa seorang laki-laki tua mengangkat beban yang berat. Tidak sanggup dipaksa-paksa terus. Akhirnya Nabi Musa datang ke situ, baru marah tentara Fir'aun. Tentara Fir'aun ini marah, dipukul oleh Nabi Musa. Langsung KO. Bukannya KO, langsung game. Game Game langsung mati. Nah ketika sudah mati tentara Fir'aun, Nabi Musa bingung. Datanglah seorang, katanya kamu harus berangkat dari kampung ini. Nanti kamu akan diburu oleh tentara Fir'aun. Maka Nabi Musa pergilah meninggalkan kampung. Dalam perjalanannya itu sampai dia ke sebuah kampung namanya Madian. Di situ di pinggir kampung itu ditengoknya ada segerombolan orang bergerombol. Jadi kaki. Rupanya nggak jauh dari gerombolan itu. Semuanya laki-laki. Ada 2 orang perempuan. Perempuan muda. Nabi Musa mendekati perempuan itu. Bertanya kepada perempuan muda itu, kenapa orang situ?
Iya. Dan mengapa kamu di sini? Mhm. Wanita itu atau anak gadis itu orang mengambil air, Iya. antri mengambil air di mata air Iya. untuk minuman ternak mereka. Iya, iya. Kami perempuan, kami tidak bisa berebut dengan Iya, iya, mereka iya. itu. Iya. Sementara waktu sudah Iya. semakin sore. Iya. Jadi kalau ditunggu lama, itu dia malam pulang. Iya. Nah, Nabi Musa membantunya mengangkat sebuah batu besar. Iya. Pokoknya ada di bawah batu itu ada air. mata air. Mata air. Nah, disitulah diambil air untuk Iya, iya. wanita yang berdua ini. Iya, iya. Setelah itu, anak Nabi Sulaiman ini pulang ke rumah. Biasanya bertanya, cepat kamu pulang. Ceritakanlah dari anaknya, Iya. kami dibantu oleh seorang laki-laki Iya, yang kuat. Hmm. Ceritakanlah bagaimana Iya, iya. kronologi Iya. dia dibantu itu. Iya. Kata Nabi Sulaiman, bawa dia ke sini. Iya, iya. Singkat cerita, pergilah Iya. anak Nabi Musa itu. Dan Nabi Sulaiman Hmm. menemui Nabi Musa, mengatakan bahwa bapaknya mengajak. Iya, iya. Mengajak ke rumah. Iya. Sampai di rumah itu, diceritakanlah Iya. Nabi Musa sejarah kenapa dia lari. Iya, iya. Dibunyikan. Dia lari untuk menyelamatkan diri dari Iya. kejaran tentara Fir'aun. Iya. Kata Nabi Sulaiman, kamu sudah berada di tempat yang aman. Iya, iya. Setelah itu kemudian Nabi Sulaiman berpikir, anaknya, dia kan punya, Nabi Sulaiman punya ternak. Iya, iya. Nah, anaknya pengembalanya perempuan-perempuan. Iya. Maka Nabi Sulaiman berdiskusi dengan anaknya, siapalah orang yang akan bisa kita beri kepercayaan Iya. untuk mengurus Iya. ternak ini. Maka berkatalah salah seorang anak yang tua daripada Nabi Sulaiman, ya abati, Iya. inna khaira man ista'jartal qawi. Iya, iya. Wahai ayahku, Iya. sebaik-baik orang yang akan diberi kepercayaan Iya. mengurus kerja ini adalah Iya. orang yang qawi, orang yang amin, Yang amin. yang punya kemampuan, Iya. fisiknya kuat, Iya. yang punya kemampuan dia punya pengetahuan. Iya. Apa pengetahuannya? Kami nggak tahu kalau di bawah itu ada air. Apanya diangkat Iya, kan? iya. Itu namanya qawi Iya. di sini. Dan kemudian yang kedua, orang yang bisa diberi Iya. kepercayaan. Kepercayaan. Nah, bagaimana diberi kepercayaan? Nabi Musa ini waktu pulang ke rumah anak perempuan ini, dia suruh anak perempuan itu jalan belakang dia. Iya, iya, iya. Karena apa? Karena kalau harusnya kan anak perempuan ini yang jalan depan. Yang di depan. Karena bisa memberi Iya. petunjuk arah jalan, Iya, membimbing jalan. Iya. Tapi Nabi Musa berpikiran kalau anak gadis di depan dia, Iya. nanti anak gadisnya merasa tidak nyaman. Iya, iya. Jadi laki-laki, makanya suruh. Jadi dalam perjalanan Nabi Musa tidak usir. Iya, iya. Sebagian katakanlah masih bujang Nabi Musa. Iya, iya, Kan iya. ya? Masih bujang, masih itu juga anak gadis, apalagi anak Nabi yang Iya. cantik. Tapi Nabi Musa Iya. tidak ada sama sekali. Iya. Makanya keluarlah kata-kata itu daripada anak Nabi Sulaiman bahwa dia amin. Iya. Artinya dia percaya bisa Iya. layak diberi Iya. kepercayaan. Hmm. Nah, kedua kriteria. Iya, iya. Nah, salah satu tadi seperti Iya. dibacakan oleh Sulaiman, Iya. qawi itu adalah kemampuan dia berkomunikasi. Ya, itu dia. Kemampuan dia berkomunikasi. Orang yang bisa berkomunikasi secara baik, Iya. apalagi menggunakan kata-kata yang teratur, Iya. itu bisa dikatakan Iya. jalan pikirnya Iya. teratur Iya. dan konsisten. Iya. Ada orang jalan pikiran teratur, Iya. pagi mengatakan ini, siang berubah, Iya. malam berubah lagi. Iya. Itu orang tidak konsisten. Apalagi besok Apalagi berubah lagi. berubah lagi Iya. setelah itu. Jadi orang bingung mana mengikutinya. Iya. Sementara Nabi Musa itu Iya. dia menceritakan apa adanya kepada Iya. Yusuf, tidak berubah dan terus. Iya. Nah, itulah adalah kaulan lain, kata-kata Iya. yang lemah lembut, Iya. kata-kata yang tegas, Iya. kata-kata yang baik, Iya. yang membuat Nabi Sulaiman itu tertarik dengan Nabi Musa dengan kepandaiannya Iya. berkomunikasi, dan apalagi Nabi Musa sudah membantu anaknya dalam Iya. gerombolan mencari air tadi. Ini Iya. menjadi ulama menjadikan Iya. dua Iya. kriteria ini Iya. menjadi kriteria calon pemimpin Iya. yang baik, Iya. yang baik. Jadi Iya. Paul itu punya kemampuan fisik, Iya. punya kemampuan intelektual, punya kemampuan berkomunikasi, Iya. itu Paul. Kemudian Al-Amin punya integritas, Iya. dapat dipercaya, Iya. jujur, menjaga diri, melindungi. Iya. Karena Nabi Musa
melindungi anak Iya. gadis itu. Iya. Jadi dia melindungi, membimbing. Iya. Nah itu yang jadi kriteria yang utama bagi seorang Jadi pemimpin. mungkin tertariknya dua putri tadi itu melihat kemampuan Musa itu mengangkat batu besar tadi ya. Iya, Kok iya. bisanya dia mengangkat. Iya, Dan yang kuat ya. kedua ya tahu persis dia di bawah batu itu ada mata air. Jadi kalau kita secara harfiah, Iya. Nabi Musa itu mampu mengangkat batu besar. Iya. Artinya adalah waktu itu anak Nabi Soim kan sedang menghadapi persoalan besar. Iya. Ini laki-laki semua. Ada sudah sore. Iya. Artinya apa? Nabi Musa mampu memberikan solusi terbaik Iya. kepada Iya. itu power. Iya. Power itu. Itu power, itu kawi gitu. Iya. Ya, solusi terbaiknya ini solusinya. Iya. Saya bilakan kamu, silakan kamu ambil air di sini. Jadi dia menyelesaikan masalah Iya. dua orang perempuan yang lagi cemas hari sudah malam, Iya. jadi tidak bisa berebut. Iya. Itu namanya kaum. Jadi sampai heran juga Soeb ya, Iya. kok cepat kali kalian pulang Oh gitu. pulang kan? ya, Iya. dari biasa. Dari biasanya. Dari biasa cepat pulang. Iya. Rupanya ada orang yang membantu. Iya. Nah, membantunya tanpa pemberi, ada yang tinggal. Iya. Setelah setelah dia bantu anak Nabi Musa pergi, Iya. Nabi Musa pergi berlindung ke sebuah pohon. Iya. Di pohon itu dia berdoa kepada Allah supaya diberi hidayah, Iya. diberi petunjuk. Iya. Tuhannya petunjuknya itu. Iya. Nah, jadi apa yang itu tuh kisah itu Iya. diungkap oleh Allah dalam Al-Quran Iya. sebagai Iya. pedoman bagi kita mengangkat siapa yang akan diberi. Iya. Wa inna khaira man istajarta lakawi. Izin amin itu artinya Iya. secara bebas ya artikan yaitu orang yang akan diberi kepercayaan Iya, itu punya dua sifat Iya. kriteria ini. Itu. Iya. Jadi tadi karena kemampuan komunikasi juga lah yang membuat kedua belah pihak itu terjadi perpaduan ya, Iya. sehingga ya Nabi Musa. Rupa-rupanya yang putra itu adalah Musa gitu kan. Iya. Rupa-rupanya orang tua itu adalah Soeb Soeb. yang punya putri gitu. Putra-putri. Lalu satu di antara keduanya tuh dinikahi dan dinikahkan oleh Soeb pada anaknya Musa Iya. gitu kan. Akhirnya Musa Iya. diserahkan Iya. untuk mengurus. Makanya kalau kita kembalikan ke negeri kita, Iya. mungkin entah kita akan bisa Iya. berdoa, ya Iya. Allah, Iya. berilah kami pemimpin yang Hmm. punya kemampuan yang baik. Iya, amin gitu Ah, kan. iya. Berilah kami pemimpin yang punya integritas, Amin. punya akhlak yang baik. Ya. Amin. Nah, itu kan jadi apa? Iya, Itu doa ya. Itu doa. Nah, doa kita kepada Allah. Nah, jadi kembali kita kepada komunikasi tadi ya, Prof. Ya. Seorang pemimpin itu memang harus mampu berkomunikasi. Ya. Komunikasi yang baik itu paling tidak itu kan ada 5 hal ya. Ya. Ada komunikatornya, ada komunikenya, Iya. ada komunikannya, Ya. nah, kemudian ada apa namanya itu ada alatnya, Iya. ya kan, dan ada feedbacknya. Feedbacknya. Ada orang yang berkomunikasi, Prof, tapi ngambang gitu kan. Tidak mencerminkan yang 5 perkara tadi. Nah, itu sulitlah komunikan itu untuk mencerna. Nah, sekarang sebetulnya ajaran yang ada dalam Al-Quran ini itu sudah include di situ, Prof. Misalnya ada kaulan Maisura Al-Isra ayat 28 ini adalah kata-kata yang memang bisa mempermudah orang untuk mencerna ya, Prof. Gimana ini? Ya. Ya. Jadi kalau ada orang berkomunikasi mungkin petunjuknya baik, tapi orang tidak ngerti, Nggak ngerti. itu berarti komunikasinya tidak keluar dari hatinya, Iya. dari hatinya. Nah, kalau dalam surah itu perkataan yang membuat orang menemukan jalan Iya. keluar dari Nah, itu dia. persoalan yang dihadapinya. Yang sebelumnya ada masalah, Ya. begitu ada komunikasi, Iya, ya, antar personal, iya. lalu timbul solusi gitu ya. Timbul solusi. Jadi dia seorang problem Iya. solver. Problem solver. Problem solver. Nah, itu tidak semua orang punya. Iya. Apalagi dalam kondisi terdesak, seorang yang mampu menggunakan kata-kata kaulan maisur dalam Iya. kondisi yang mendesak, Iya. itu orang yang sudah diberi keistimewaan oleh Allah. Iya, nah itu dia. Itu. Jadi ada lagi ini kaulan baligha. Kaulan baligha itu katanya betul-betul kata yang memiliki balaghah. Ada ilmu balaghah ya, Pak? Iya, iya. Nah, ini dia. Ada bahasanya itu apa tuh ya? Betul-betul enak ya. Iya. Jadi ada ilmu balaghahnya. Iya, sih, ilmu ya. balaghahnya. Artinya katanya itu nyambung lah. Iya. Nyambung gitu. Jadi makanya di pondok-pondok itu orang belajar ilmu balaghah ya, Pak. Iya.
ada belawa, ada mantik, bayan, ada badi, ya, ada bayi, ada ma'ani. Itu ilmu akhlak dalam rangka memperkuat bagaimana kita bisa menyampaikan komunikasi dengan orang lain ya. Ya, itu dia. Ya. Itu dia. Nah, kemudian ada lagi itu dalam Fussilat 33 tuh, Prof. Saya sering baca juga. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ini ahsanu qawlan itu sebaik-baiknya perkataannya. Jadi sekarang banyak orang berkata katanya tidak baik. Iya. Artinya sebaik perkataan itu yang memberi manfaat kepada orang yang mendengar ucapannya. Kan itu kata yang terbaik. Ini menda'a ilallah tadi kan? Iya, apalagi menda'a ilallah itu dia mengajak begini. Iya. Pemimpin itu dalam Islam oleh para yuris Islam mengumpamakan seperti imam dalam salat. Iya. Imam dalam salat dia akan menghadap kiblat. Iya. Ya kan? Dia di depan. Iya. Makmumnya di belakang. Iya, iya. Apa tugas imam? Membawa makmum kepada Allah. Iya. Memandah ilallah. Iya. Ya kan? Iya. Membawa rakyatnya kepada jalan Allah. Iya. Supaya jalan yang diridai oleh penguasa jagat raya ini. Iya. Itu tugas pemimpin. Iya. Dan ucapan-ucapan selama sholat itu tak boleh menyimpang dari apa yang sudah digariskan. Ya. Iya. Itu tadi. Konsisten tadi. Iya. Konsisten dan terstruktur dan terkonsep dengan baik, kemudian terpikirkan dengan sungguh. Jadi salah sedikit saja imam kadang-kadang itu makmum sudah melantur pikirannya. Iya. Apalagi ini pemimpin besar ya Pak. Iya. Memimpin negara yang 270 juta kan. Iya. Salah sedikit, wah. Gimana jadinya Pak? Dan akibatnya kalau sekedar salah saja dia minta maaf. Iya. Yang susahnya dia buat sengaja kesalahan. Nah, akibatnya apa? Dia tidak mengira kalau itu mempengaruhi psikologi massa rakyat. Iya. Yang paling bahaya apa? Pengaruh dari kesalahan pemimpin itu kepada anak-anak muda, generasi muda. Itu akan lama mengobati. Itu bergenerasi-generasi tidak sih? Tidak mudah mengobatnya gitu. Lagi sekarang ini kan masyarakat kan itu makin cerdas dia sedikit banyaknya sudah mampu untuk mencerna apa yang disampaikan oleh pemimpin itu kan bukan presiden saja ya Prof. Semuanya pemimpin. Kalau salah saja dia ngomong itu ya kan itu jadi bumerang untuk sekian tahun yang akan datang kan. Ya itu kita katakan kalau salah saja dia bisa minta maaf. Jadi kalau kesalahan itu kesalahan yang disengaja untuk kepentingan itu berbahaya sekali. Nah, berat barangkali seperti itu ya. Yang pemimpin yang kawin, pemimpin yang amin itu. Mungkin terakhir kita baca doa Allah, Prof. Silakan. Ya kan doa tadi kan sudah kita bacakan. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya. Berilah kami pemimpin yang amanah. Amin. Berilah kami pemimpin yang punya kemampuan berpikir yang baik. Amin. Berkomunikasi yang baik. Amin. Jujur ya Allah. Amin. Ya lindungi bangsa kami daripada kehancuran dan perpecahan yang menyebabkan. Amin. Amin. Prof, demikian bincang-bincang kita pada kesempatan ini memperkuat apa yang sudah kita bincangkan kemarin, yaitu tentang pemimpin yang koi dan pemimpin yang amin. Amin. Kita kembali mengingatkan saudara kita bahwa tanggal 14 Februari 2024 nanti silakan dan mohon kepada masyarakat kita untuk berdatangan ke TPS untuk menggunakan hak pilih ya Prof. Ya. Dan gunakanlah hak pilih sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing. Semoga nanti akan terpilihlah wakil-wakil kita dan pemimpin kita yang baik menurut kriteria yang sudah kita tetapkan. Amin. Terima kasih ya Prof. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.